Pada pukul 9.30 malam waktu Saudi, kami tiba di kota Mekah setelah menempuh kurang lebih 6 jam perjalanan dari kota Madinah. Kami bergegas ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Hati terasa sangat bahagia karena bisa menginjakkan kaki lagi dan merasakan kehangatan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dan sebentar lagi akan dapat memasuki Masjidil Haram, masjid paling utama bagi umat muslim di seluruh dunia ini. Setelah sholat Isya di Masjidil Haram, kami pun mulai melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang diawali dan diakhiri dari sudut Hajar Aswad. Sembari berdoa ketika tawaf, perasaan gembira, merinding dan takjub tak tertahankan ketika memandang Ka'bah, kiblat seluruh umat muslim ketika melaksanakan sholat. Terima kasih ya Allah telah memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk kesini dan bisa memandang Ka'bah-Mu secara langsung. Setelah menyelesaikan 7 putaran, kami kemudian sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Usai sholat sunat dan minum air Zam-Zam, kami bersiap untuk melaksanakan rukun umroh yang ketiga, yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i melambangkan usaha keras dan ketabahan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, dalam mencari air minum untuk bayinya Ismail yang kehausan. Siti Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah di tengah terik matahari wilayah Mekah yang berbatu. Setelah 7 kali bolak-balik, akhirnya Siti Hajar melihat pancaran air di Bukit Marwah tepat berada di bawah kaki Nabi Ismail kecil. Air itulah yang sekarang kita kenal dengan nama air Zam-Zam. Ketika sa'i sudah selesai, dilanjutkan dengan rukun umroh yang keempat atau terakhir, yaitu tahallul. Kami bertahallul atau memotong rambut sambil memandang tempat atau lokasi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita habis sholat zuhur di Masjidil Haram. Keesokan harinya, kami sholat zuhur di lantai 3 Masjidil Haram. Ke sana setelah selesai sholat maghrib. Dan pada malam harinya sholat maghrib di lantai 4. Di lantai paling atas di Masjidil Haram. Nih ada kubah. Seusai sholat maghrib, sambil menunggu datangnya waktu sholat isya, kami santai dulu di Cafe Momen. Kita lagi nongkrong di kafe, namanya Cafe Momen. Ini kafenya berada tepat menghadap ke Masjidil Haram. Jadi kita santai-santai setelah sholat maghrib dan menunggu waktu sholat isya. Ini katanya bestseller apa tadi ya namanya, tapi kalau dibilang whisky tapi ada kopinya, apa namanya.
Dilanjutkan dengan sholat Isya di lantai 2 Masjidil Haram. Karena setelah selesai sholat Isya, kita baru selesai sholat Isya. Di belakang saya ini adalah pintu utama, pintu King Abdul Aziz Masjidil Haram. hotel yang tepat berada di depan Masjidil Haram. Ini adalah tower Zam-Zam yang berada tepat di depan Masjidil Haram. Puas menikmati suasana pelataran depan Masjidil Haram dengan background hotel-hotel mewah yang menjulang tinggi, kami pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Kali ini kita perjalanan pulang menuju ke hotel. Kita menginap di Hotel Le Méridien. Sekitar 5-10 menit jalan kaki untuk menuju hotel. Hotelnya bintang 5, alhamdulillah. Bagus hotelnya. Dari hadapan Masjidil Haram kita mendoakan yang menonton channel ini agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Kemudian juga kita doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezekinya sehingga bisa berangkat menunaikan ibadah umroh dan juga ibadah haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Hari ini kita city tour, jadi yang pertama kita kunjungi adalah yang di belakang Jabal Sur. Di hari kedua di Mekah, kami mengikuti kegiatan city tour. Destinasi pertama adalah Jabal Sur. Kita berada di Jabal Sur. Di atas Jabal Sur ini terdapat gua. Di gua ini dulu Nabi Muhammad bersama sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu sembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Dilanjutkan ke destinasi kedua yaitu Jabal Rahmah. Kemudian kami juga melewati lokasi pelaksanaan ibadah haji yaitu Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nabi Ismail itu di bawah ya, di bawah ya, yang kayak itu di atas ini, di bukit, iya itu titik tempat penyembelihan Nabi Ismail tuh. Terlihat tenda-tenda sudah dipersiapkan untuk menyambut musim haji tahun 2023. Di Mina kami melewati tenda-tenda dan hotel-hotel untuk jemaah Haji Plus. Jaraknya sangat dekat dengan lokasi pelontaran. Tengah, yang ketiga Jamratul Aqabah paling sebelah kiri. Kelihatan ya? Tuh, kemah-kemahnya yang di bawah. Sedangkan bagi jemaah haji Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, letaknya berada cukup jauh dari lokasi pelontaran. Bahkan berada di balik bukit, sehingga harus melalui terowongan Mina untuk menuju ke lokasi pelontaran. Menjelang zuhur kami kembali ke kota Mekah untuk menunaikan sholat zuhur dan setelahnya melaksanakan tawaf sunnah. Hadaitana walaf lana
ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana. Alhamdulillah, selesai tawaf sunnah, kami bisa memegang langsung Ka'bah dan berdoa di dekatnya. Sholat subuh di depan Ka'bah, belakang Hijrah. Subuh di hari ketiga, hari terakhir kami berada di kota Mekah. Kami sholat di lantai pertama Masjidil Haram, berhadapan langsung dengan Ka'bah. Setelah sholat subuh, kami melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf ini biasanya dilakukan oleh para jamaah sebelum meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing, sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap Baitullah. Rasa haru dan sedih yang sulit diungkapkan dengan kata-kata saat harus berpisah dengan kota suci yang selalu dirindukan oleh umat muslim sedunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kami, melancarkan rezeki kami sehingga kami bisa kembali ke sini, ke tanah suci ini. Jadikanlah kami insan yang pandai bersyukur atas nikmat dan rezeki yang Engkau berikan. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih taat dalam menjalankan ibadah kepadamu, serta menjauhi larangan-larangan yang telah Engkau tetapkan. Tepat pukul 9 pagi waktu Saudi, kami berangkat ke kota Jeddah. Selamat tinggal tanah suci, insya Allah kami akan kembali. Sesampainya di Jeddah, kami mencari oleh-oleh di pusat perbelanjaan Corniche. Areal Corniche ini sangat terkenal bagi jemaah haji maupun umroh yang berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara lainnya. Sesudah puas berbelanja, kami menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk siap-siap pulang ke Indonesia. Ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih kawan-kawan yang lain. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan kehilapan selama kita bersama. Semoga kita bisa berjumpa di waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys.